Salam, saudara-saudara. Nama saya Sam Harris dan saya bekerja sebagai ahli ilmu jiwa di Amerika Serikat. Hari ini saya mau membahas pemakaian ABA untuk mengubah perilaku menyimpang orang yang mendengar suara. Saya merawat pasien-pasien menggunakan ABA atau Applied Behavior Analysis. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut analisis perilaku terapan. ABA adalah bidang dari psikologi. Pertama-tama saya mau menjawab pertanyaan yang penting, kenapa pasien mendengar suara? Ada psikiater yang percaya mendengar suara itu sepenuhnya masalah medis, mungkin karena masalah kimiawi atau struktural dalam otak yang sakit. Pasien yang mendengar suara, tetapi dokter itu mungkin percaya perkara ini jasmani saja. Ada juga orang lain yang percaya bahwa mendengar suara itu adalah masalah rohani, yaitu mungkin orangnya terganggu makhluk gaib atau kena jin. Kita juga lihat orang mendengar suara setelah mengalami trauma yang sangat dalam. Pernah saya merawat pasien yang mendengar suara, dan menurut saya itu akibat cedera otak. Tetapi saya juga pernah merawat pasien lain, dan dari pandangan saya, ada aspek spiritual terkait dengan suara terdengar. Terus terang, saya tidak bisa memberi jawaban yang singkat dan jelas kenapa orang mendengar suara. Kita harus menyelidiki supaya kita bisa mengerti tiap kasus, satu demi satu. Berdasarkan saya, manusia adalah makhluk yang sangat kompleks, dengan banyak aspek yang membentuk sifat kita. Kalau seseorang mendengar suara, mungkin sumber masalah ini kurang jelas. Mungkin ada beberapa faktor. Ada orang yang lebih rentan terhadap gangguan dari segi kimiawi otak. Ada juga yang lebih rentan terhadap gangguan rohani. Terlepas apa yang penyebabnya, kita bisa melihat dampaknya. Misalnya dampak fisik dalam badan, dampak rohani, dampak perilaku yang menyimpang, dan dampak rusaknya hubungan sosial dengan orang lain, yaitu dengan keluarga, dengan tetangga. Semua dampak itu bisa sangat berat dan menyedihkan, bukan untuk orangnya sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Seringkali masalah yang paling besar bukan mendengar suara, tetapi perilaku menyimpang yang muncul saat suara itu terdengar. Misalnya, kalau seseorang duduk di pojok masjid, mendengar suara, tetapi dia diam dan tentram, itu masalah kecil. Tentunya kita mengkhawatirkan orangnya karena dia mendengar suara, tetapi perkara itu masih masalah kecil. Kalau orang itu duduk di pojok masjid, mendengar suara, dan mulai menyakiti diri sendiri, mulai memukuli orang lain, dan melepaskan pakaiannya, itu sudah menjadi masalah besar, kan? Dalam contoh ini, mendengar suara menjadi masalah buat seluruh keluarga dan lingkungan. Nah, seperti saya pernah membahas di video sebelumnya, dalam bidang ABA, pendekatan yang dipakai bertujuan untuk mengatasi perilaku akibat mendengar suara. Walaupun semuanya tidak bisa menyetujui sumber mendengar suara, kita semua bisa menyetujui mengenai perilaku, yaitu apa yang dilakukan oleh orang itu. Maka dengan memakai ABA, kita berusaha mengatasi perilaku dan menghadapi dampak perilaku tersebut. Bukan untuk menghilangkan penyakit jiwa yang ada di belakang perilaku itu. Saat saya memakai pendekatan ABA, saya membidik perilaku bukan karena penyakit jiwa itu tidak penting, tetapi karena kalau kita merawat perilakunya, kemajuan lebih cepat. Kita dapat tangani perilakunya meskipun orang tersebut terus mendengar suara. Karena bahkan dalam kondisi itu, yaitu tetap mendengar suara, prinsip-prinsip dasar perilaku manusia tetap berlaku. Prinsip-prinsip dasar perilaku manusia tetap berlaku. Sebagai contoh, saya sedang merawat seorang perempuan berumur 18 yang mendengar banyak suara tiap hari. Dia sering menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Dia sering dibawa ke rumah tahanan polisi. Kadang-kadang dia mengamuk seperti orang kesurupan
sampai dia harus ditahan 4 atau 5 orang. Berikutnya beberapa pendekatan yang saya memakai untuk membantu, untuk melayani dia. Nah, pertama, tentunya saya menghindari pemicu-pemicu yang kami sudah tahu. Untuk perempuan itu, pemicunya termasuk musik keras, rasa lapar, mengungkapkan tentang hal-hal yang terjadi masa lalu, kehadiran orang-orang tertentu, dan sebagainya. Juga saya mengamati supaya saya tahu kapan suara-suara muncul. Pendekatan lebih berhasil kalau kita mulai pada saat suara itu baru muncul. Makanya saya memperhatikan tanda-tanda atau saya bertanya langsung kepadanya kalau suara-suara sudah mulai. Kalau dia sudah mengamuk, ya saat itu dia tidak bisa dikendali. Sebaiknya kita mau bertindak saat masih setengah waras, masih bisa mengontrol diri sedikit. Saat ini saya memposisikan tubuhku sedemikian rupa sehingga saya menghalangi serangannya jika dia memukul. Kalau ada orang lain, mereka juga pindah ke posisi supaya mereka bisa menahan dia kalau diperlukan. Kalau dia menjadi terlalu agresif, dia tidak bisa dibantu dengan pendekatan ini. Saat itu kita hanya bisa berusaha sampai dia selamat dan orang lain juga selamat. Pendekatan kita akan lebih efektif kalau diterapkan sebelum mereka terlalu agresif atau gelisah, bukan di tengah suatu kejadian. Bertindaklah sebelumnya kalau bisa. Untuk melakukan begitu, kita harus waspada terhadap suasana hati mereka. Nah, kalau dia melapor, mendengar suara, saya ingin berinteraksi dengan dia, supaya suara itu tidak akan menjadi lebih kuat. Okay, misalnya, mungkin saya akan mengungkapkan, ya saya ikut prihatin karena suara-suara mengganggu kamu sekarang. Kasihan. Cobalah fokus pada saya dan suara saya sekarang. Janganlah hiraukan suara-suara tersebut, oke? Suruhlah mereka pergi, diam. Memang, langkah itu tidak akan bereskan masalah secara total. Tetapi pendekatan ini bisa menjadi salah satu bagian solusi, salah satu alat. Saya juga berinteraksi dengan kegiatan yang menjadi dia tentram. Misalnya, saat perempuan ini mendengar suara, dia sangat tidak suka disentuh, okay? Tetapi dia bersedia membicarakan kucingnya. Maka, walaupun saya sendiri tidak suka kucing, ya oke, saya siap membicarakan kucingnya selama 1 jam sepenuhnya. Kalau pembicaraan itu akan membantu mempertenteramkan dia. Saya juga menggunakan konsekuensi agar dia tidak mengikuti suara itu. Kasus macam-macam, tetapi seringkali orang yang mendengar suara itu merasa terpaksa ikut suara. Dan seringkali mereka tidak merasa terpaksa. Mereka bisa mendengar, tidak merasa terpaksa. Oke? Maka saya menggunakan konsekuensi agar orangnya berusaha supaya mereka tidak mengikuti suara-suara. Misalnya, mungkin saya akan beritahu kepada dia, hey, kalau kamu mulai memukul, kita tidak akan mendengar lagu-lagu kesukaan kamu. Kamu tidak akan terus membicarakan kucing kamu. Melainkan, saya akan ketinggalan kamar. Atau mungkin saya akan mengingatkan dia, hey, kalau kamu tentram, tanpa memukuli diri, kita bisa keluar rumah nanti sore. Atau kalau kamu tidak bisa bertindak secara selamat, kita tidak akan keluar mencari makanan kesukaan kamu nanti. Ketika dia mampu berperilaku dengan pantas, bahkan saat mendengar suara-suara itu, saya ingin mendorong perilaku begitu. Mungkin saya akan mengungkapkan, wah, walaupun suara-suara sedang mengganggu kamu, kamu tetap duduk bicara sama saya selama 5 menit. Saya begitu bangga kepada kamu. Wah, bagus. Permulanya harapan saya agak rendah, yaitu kalau bisa bicara sama saya selama 5 menit secara selamat. Setahap demi setahap, saya mau memperlama kemampuannya berperilaku secara wajar walaupun mendengar suara-suara. Tetapi harus tahap demi tahap. Kalau dia bisa bicara tanpa menjadi agresi, mungkin kami akan keluar rumah. Tetapi hanya di depan rumah saja.
Nah, kalau dia bisa berperilaku secara wajar beberapa kali, oke, mungkin kami bisa berjalan-jalan di kampung saja. Kalau dia bisa tetap berlaku yang wajar, ya bisa ke tempat umum. Tetapi kalau kejadian yang bermasalah muncul kembali, kami harus kembali ke rumah untuk sementara waktu. Saya jelaskan kepada dia kalau kami bisa keluar dengan aman dan dengan tenteram. Kami bisa keluar lebih sering, tetapi kalau kami tidak bisa keluar dengan aman, oke, kami tidak akan keluar sama sekali hari ini. Nah, saya tidak menghardik dia. Saya tidak menghardik dia. Tetapi dengan lemah lembut, saya menjelaskan bahwa apa yang kami bisa lakukan tergantung pada perilakunya. Dan hubungan kami adalah aspek yang sangat penting. Saya mau membangun hubungan antara kami sehingga dia mau saya hadir. Dia mau bicara sama saya. Sehingga kata-kata saya dihargainya. Tujuan saya begini, saya mau memandu dia sebagai orang yang mempedulikan dia secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Seharusnya dia percaya bahwa saya mendukungi dia. Tidak memarahi dia, tidak menolak dia. Dia harus mempercayai saya sebagai yang sanggup membantu, sanggup melayani. Kalau saya bisa membangun hubungan begitu, dia lebih cenderung untuk menghargai saya. Tidak memukuli saya. Jelas itu lebih baik, kan? Saya mengakui bahwa setelah saya merawati pasien itu, perempuan itu selama beberapa bulan, dia masih mendengar suara-suara. Dia tidak disembuhkan secara total. Tetapi yang penting dia tidak memukuli saya atau asisten saya, dan dia tidak menyakiti diri sendiri saat mendengar suara. Itu kemajuan. Maka saya tetap memakai prinsip perilaku manusia untuk membantu. Dan pernah saya bekerja sama dengan psikiater. Psikiater memakai obat saat saya memakai prinsip perilaku manusia. Di samping itu, sebaiknya kita juga cari bantuan dan petunjuk dari Tuhan. Karena walaupun kita sebagai manusia tidak bisa mengerti masalah mendengar suara secara total, tentunya Tuhan yang Maha Esa mengerti. Maka di samping bantuan atau pendekatan kita, sebaiknya kita mendoakan pasien juga. Kesimpulannya begini, membantu pasien-pasien yang mendengar suara tidak mudah, tetapi hal itu layak dilakukan. Walaupun mereka mengidap gangguan jiwa, walaupun mereka mendengar suara, mereka masih manusia, masih ciptaan Allah dan layak dihargai sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati kita saat kita melayani dan membantu orang yang mendengar suara. Sampai jumpa.